Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, apa kabar para pemirsa Time Minang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita pada acara Hai wai 1 jam bersama Datuk Rida Kaliamsi, bincang santai tentang bermacam-macam masalah sosial, budaya, ekonomi, dan sesekali kita bicara soal politik. Baik, kita minggu ini, Senin ini, tanggal 3 Mei ini, kita sengaja mengundang khusus, masih dalam suasana Ramadan, masih dalam wabah Covid masih ada di luar, jadi kita mencoba mengajak teman-teman melihat bahwa seberapa berat pun wabah Covid ini, kita tidak boleh menyerah, kita tetap harus punya semangat, dan tetap menjaga diri kita. Kitalah dokternya, kitalah yang menjaga diri kita, menjaga supaya selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa mengatur jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Baik pemirsa sekalian, tamu kita minggu ini khusus seorang polisi, ini Bribka Zulhamsyah, ya. Zulhamsyah ini sekarang beliau ini bertugas di Polsek Tanjung Pinang, dan sehari-hari berada di sekitar pelabuhan Tanjung Pinang, Sri Bintang Pura. Nah, kita ngundang, saya manggil dia ini Bung Zul saja, atau dia bilang minta pakai Zul aja, ya pakai Bung Zul atau Pak Zul atau Zul saja. Anak muda ini kita mengundangnya karena kita tertarik dengan apa yang sudah dilakukan Bung Zul ini, dengan yang sekarang sedang ramai menjadi viral adalah razia perut lapar, ya. Kita kepingin tahu sebetulnya ini ide yang cemerlang, ini ide yang saya menyebutkan sebagai sebuah perbuatan amal, berbuat baik sesama umat manusia, supaya itu cara kita beramal, jadi tidak hanya saja beratus-ratus cara, beribu-ribu cara. Jadi seperti pepatah lama mengatakan tidak satu jalan kroma. Jadi kalau kita ingin berbuat baik selalu ada cara. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan oleh Bung Zul ini, dan ini dilakukan dalam suasana Covid-19 ini, dan kemudian dilanjutkan dalam suasana Ramadan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa menurut saya dari seorang anak muda. Berapa umur Zul sekarang? 34 tahun. 34 tahun. Seorang anak muda masih 34 tahun yang belum lewat 40, jadi masih termasuk pemuda hebat ini. Nah, punya gagasan seperti ini dan membuat sesuatu yang masyarakat menjadi sangat terkesan dan sangat merasa terbantu. Bung Zul, pemirsa kita kepingin tahu sebenarnya ide razia perut lapar ini tuh dari mana datang ide sebenarnya, dan seperti yang membuat motivasi Anda mengusulkan itu apa sebetulnya? Karena Anda sibuk juga jaga keamanan dan lain-lain, tapi Anda masih berpikir itu apakah karena ingin cari jalan bagaimana mengatasi persoalan Covid ini, membantu masyarakat yang kurang mampu, seperti apa? Kira-kira Anda bebas cerita, terserah Anda mau cerita seperti apa. Baik, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bribka Zulhamsyah Putra. Saya berdinas di Polres Tanjung Pinang, tepatnya di Polsek kawasan Pelabuhan Sri Bintang Pura. Sejak kapan jadi polisinya ini? Saya berdinas dari tahun 2006. 2006. Sampai saat tamat ini. Sekolahnya? Tamat sekolah di tahun 2004. Di mana itu? Di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Masuk polisinya? Sekolah polisinya? Masuk polisinya itu di Pekanbaru, Pak. Oh, di Pekanbaru. Pekanbaru. Dari Pekanbaru, jadi tugas di Polda Riau. Kita pendidikan saja di Pekanbaru. Oh, pendidikan saja di Pekanbaru. Setelah pendidikan, karena dulu 2006 Kepulauan Riau belum punya SPN, jadi kita masih bergabung di SPN Pekanbaru. Setelah itu kita kembali ke daerah masing-masing. Oh gitu. Jadi pendaftaran saya adalah di Polres Tanjung Pinang, seperti itu, Pak. Jadi kembali ke tempat asal. Jadi sejak itu Anda tahun 2006 Anda sudah memulai sebagai seorang polisi sampai sekarang. Tak pindah-pindah, tetap Tanjung Pinang. Siap. Di awal saya berdinas 2006 setelah keluar pendidikan, saya magang di Tanjung Pinang. Penempatan pertama saya adalah di Polres Lingga.
Double Singkep. Sana. Kampung saya itu itu di Lingga. Jadi saya selama 3 tahun setengah di sana Pak. 2009 saya kembali lagi ke sini ke Tanjung Pinang dan sampai saat ini masih berdinas di Polres Tanjung Pinang, tepatnya di Polsek Pelabuhan. Bisa di Pelabuhan itu udah berapa lama di situ di tempatnya? Saya di Polsek Pelabuhan baru sekitar 7 bulan. 7 bulan 7 bulan. Sebelumnya saya di Sat Intelkam Polres Tanjung Pinang. Katanya pernah jadi ajudannya Pak Sahrul ya. Berapa lama di sana itu? Siap. Sekitar 4 tahun, Pak. 4 tahun dari beliau 1 tahun wakil saya mendampingi, lanjut ke pilkada, saya dampingi, lanjut lagi beliau menjabat wali kota dan sampai akhir beliau meninggal, Anda kembali ke kesatuan lagi. Iya, tidak benar. Langsung ikut sama wali kota baru. Tidak otomatis ya. Iya, kita balik ke kesatuan sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan kita, Pak. Siap. Jadi selesai dari sana kembali satuan langsung ditempatkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Siap. Baik. Oke. Nah, terus jadi bagaimana menemukan ide yang Jadi karena saya berdinas di Polsek Pelabuhan Sri Bintan Pura sebagai Panit 2 Intelkam KKP, saya itu bertugas ke lapangan, Pak. Jadi berbaur dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Pelabuhan Tanjung Pinang. Itu Polsek Pelabuhan bukan saja hanya ada di domestik depan gedung daerah, tapi ada di Pelantar 2, ada di Batu 6, Batu Tanjung Unggat, sampai di sana. Dompa, itu wilayah semua, itu Polsek Bintan Pura semuanya. Iya, benar. Jadi itu adalah wilayah hukum Polsek KKP kita. Kita menggali informasi kepada masyarakat, baik pekerja yang ada di sana, untuk mendapatkan informasi sekecil apapun agar Tanjung Pinang ini kondusif dan aman, Pak. Ternyata pada saat mengobrol dengan beberapa porter, tukang becak, supir lori, mereka itu sangat terdampak sekali di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Jangankan untuk membawa pulang uang untuk keluarga, mereka mengatakan untuk makan siang saja kami susah, Pak. Nah, seperti itu. Menceritakan kepada saya, jadi saya bilang, loh kok seperti itu? Iya, karena yang biasanya kapal itu sebulan bisa 2 kali datang ke Tanjung Pinang, sekarang malahan kebalik, 2 bulan 1 kali. Jadi hampir tak ada yang datang ya. Tak ada aktivitas bongkar muat, sudah kurang seperti itu. Tambah lagi, Pak, ibaratnya kalau di pelabuhan internasional sudah lockdown dari tahun lalu. Jadi Malaysia, Singapura sudah tidak datang. Jadi porter-porter kita, buru-buru kita yang semua ada di seputaran pelabuhan-pelabuhan terdampak sekali, Pak. Terpikir sama saya bagaimana cara membantu mereka agar bisa dapat kebagian semua. Kalau saya membagikan sembako, paling cuma hanya 1-2 orang yang saya bisa selamatkan. Tapi gimana caranya sehari itu bisa banyak orang. Jadi cobalah, karena mereka butuh makan, apalagi di siang hari kata mereka. Saya mikir, udah kita kasih mereka makan. Karena juga saya adalah anggota kepolisian, ya udah kita razia aja mereka. Razia perut lapar agar mereka kenyang, Pak. Seperti itu. Razia ini mencari mereka yang lapar, iya, mencari mereka yang lapar. Jadi tidak di satu titik saja saya berada, saya menggunakan mobil saya berkeliling. Di awalnya adalah di seputaran pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tanjung Pinang, baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat. Seperti di Dompak ada pelabuhan rakyat, Tanjung Unggat juga ada pelabuhan rakyat, pelabuhan kecil-kecil hanya untuk nelayan saja juga ada, Pak. Jadi kita Anda berkeliling pelabuhan-pelabuhan itu mencari siapa orang-orang yang terdampak kopi, yang lapar, yang artinya hamil, memerlukan bantuan seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu juga saya bekerja, Pak. Bekerja daripada saya ke pelabuhan-pelabuhan ngopi, Pak. Lebih bagus saya mendapatkan hati mereka dengan cara membantu mereka. Dengan seperti itu juga saya akhirnya menemukan
apa saja keluhan, apa saja informasi mereka sampaikan tanpa harus kita minta, Pak. Jadi saya bekerja, plusnya dapat, amalnya juga dapat. Alhamdulillah seperti itu, Pak. Konsep pertama kita. Dan saya pertama bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa dijadikan polisi sampai saat ini itu berkat doa dari ibu saya, Pak. Ibu saya membesarkan saya tanpa bisa melihat, Pak. Jadi dari saya lahir sampai detik ini dia tidak bisa melihat saya. Ayah saya meninggal di umur 8 tahun. Tapi sebelum itu ibu Anda bisa melihat? Sebelum tidak, sejak dari mudanya dia. Iya, sebelum saya lahir dia sudah tidak bisa melihat. Dia membesarkan saya, menjadikan saya polisi sampai saat itu. Itu adalah ridho dari Allah. Rasa syukur Anda terhadap saya bersyukur sekali. Alhamdulillah. Jadi Allah Anda sayang sama kami. Mencari cara bagaimana Anda bisa menolong orang lain. Iya, seperti itu, Pak. Jadi walaupun kami dulu berjualan di kaki lima, di depan Bintan Mall, di Jalan Pos, ibu saya membesarkan saya dengan masa kecil Anda. Iya, masa kecil saya. Jadi ibu saya tuh membesarkan saya tuh dengan kejujuran orang lain. Jadi dia berdagang menjual souvenir, Pak, kami. Cenderamata, kerajinan tangan seperti kerang dari jam, gantungan kunci dari kerang, seperti itu kita berjualan untuk wisatawan asing. Baik. Bintan Mall, ya. Jadi kalau misalnya ibu saya bilang ini harganya 30.000. Kalau ada orang Malaysia bilang, saya Bu, uang 50.000. Iya, dia kasih tunjuk uangnya semuanya. Ambillah kembaliannya. Jadi orang Malaysia, orang Singapura ambil sendiri. Jadi dia berdagang dengan kejujuran orang lain dan bisa membesarkan saya sampai saat ini. Ada berapa beradik? Saya berempat bersaudara. Saya anak paling bungsu, paling terakhir. Dititipkan mungkin sama almarhum ayah saya untuk menyayangi dan ngebahagiain ibu saya, Pak. Baik. Jadi seperti itulah awal saya memikirkan bagaimana Anda bisa membantu orang lain, karena itu kesadaran karena Anda merasa berhutang budi kepada orang tua, sebagai rasa syukur Anda. Jadi Anda mempunyai pemikiran bagaimana Anda bisa berbuat. Baik, kita masih ada waktu berapa menit, masih sudah hampir breakdown close dulu pada sisi yang pertama ini. Nanti sisi yang kedua Anda cerita tentang bagaimana bentuk bagaimana bentuk gerakan razia perut lapar itu, bagaimana caranya, kalau itu misalnya ada sumber dana, berapa banyak dana, dari mana Anda dapat, seperti itu. Nanti pada sesi yang kedua lebih kepada cerita tentang ini lebih kepada kesadaran Anda sebagai seorang anak muda, berterima kasih kepada apa yang Anda terima dan Anda menggunakan cara itu untuk melakukan berbuat baik pada orang. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang pertama ini. Kita nanti masuk pada sesi yang kedua. Kita bincang-bincang lagi sama Bung Zul ini tentang gagasan razia perut lapar. Seperti apa bentuknya, seperti apa caranya, seperti apa modelnya, dan bagaimana itu bisa dilaksanakan, dan bagaimana apakah ada dukungan keluarganya dia, dari mana dia mendapat sumber-sumber keuangan untuk menyediakan makanan-makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Jumpa lagi pada sesi yang kedua.